Hai, selamat pagi teman-teman. Nih di sini pagi-paginya seperti biasa, rutinitas yang sama ya teman-teman. Di kebun lagi, barusan habis siram tanaman. Dan hari ini saya mau panen-panen dan mau tanam ini kedondong mini. Ternyata tanam kedondong dari biji cepet banget ya teman-teman. Ini umurnya sekitar 5-6 bulan udah bisa berbunga dan udah mulai ada yang berbuah jadi buah nih. Jadi nanti saya habis panen-panen mau tanam ini kedondong. Nah, di sini ada 4 pot, tapi saya cuma punya 1 pot aja yang kosong ya. Dan sebelum tanam-tanam saya mau panen. Nah, perkembangan kubisnya semakin subur ya teman-teman. Sebelum tua ini harus dipanen. Nah, saya mau panen cipir dan nanti juga saya mau panen kangkung ya teman-teman. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini itu 4 hari setelah panen ya, udah bisa panen kembali dan buahnya lagi lumayan banyak ya teman-teman, walaupun bunganya rontok. Nah, bunganya banyak yang rontok. Ini banyak teman-teman yang komentar ya, daun kecipir ini enak buat dimasak juga. Tapi saya belum pernah masak, mungkin nanti lain kali coba ya. Dan kalau udah berbuah begini, daunnya nggak rimbun ya teman-teman. Jadi tipsnya buat teman-teman yang punya pohon kecipir susah berbuah, coba dikurangi daunnya ya. Karena pohon kecipir yang produktif berbuah, daunnya nggak banyak ya kayak gini, daunnya sedikit. Nah, buahnya sampai di dalam nih. Kadang-kadang nggak kelihatan, tiba-tiba udah kelewat aja karena buah sama daunnya sama ya teman-teman, warnanya hijau. Nah, ini juga hampir kelewat. Nah, udah semua, alhamdulillah udah panen lagi ya, udah produktif lagi ini. Dan ini ada yang di pot lain juga udah mulai produktif ya teman-teman, udah mulai banyak bunganya. Nah, nanti juga saya mau panen ini serai karena saya udah punya 2 pohon ya teman-teman. Jadi ini yang pertama udah bisa dipanen nih, biar nanti praktis kalau mau pakai udah ada. Biasanya saya taruh di freezer ya teman-teman, jadi awet. Nah, bunganya lagi di kerumunin lebah ya teman-teman. Jadi bunga jinia itu sangat disukai lebah. Kenapa tadinya satu warna bisa jadi berubah warna ya? Karena ini diserbukin lebah ya teman-teman. Seumpamanya kita cuma punya 2 warna,
jadi nanti kita bisa bermacam-macam warnanya. Nah, lanjut ke sini. Nah, bunganya udah berbunga-bunga lagi ya teman-teman. Alhamdulillah, ini yang habis di pruning udah mulai cantik lagi, rimbun lagi. Di video kemarin kata saya mau pruning bunga pinka, ternyata saya kelupaan sampai akhir video, baru sadar ya. Dan akhirnya saya pruning tanpa di video. Nah, ini hasil pruningannya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bunga pinkanya rimbun daunnya, bisa terus menerus di kayak gini, di pruning ya daunnya, lama-lama bisa rimbun begitu. Dan ini tuh pohonnya udah besar banget, udah kuat ya teman-teman, jelasnya ada di video sebelumnya. Nah, ini juga udah waktunya di pruning, ini pohon yang ini. Nah, lanjut mau panen kangkung ya teman-teman. Nih masih bingung panennya dicabut atau dipotong. Kalau dipotong bisa berulang-ulang panennya ya teman-teman. Mungkin saya potong aja biar bisa 2-3 kali panen. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh umurnya kurang lebih 3 minggu ya, udah siap dipanen. Ini kangkung organik ya teman-teman, pupuknya cuma memanfaatkan pupuk buatan sendiri. Terus, nah di sini seperti biasa ditemenin si empus ya. Terus bolu tuh lumayan besar-besar ya teman-teman, walaupun organik. Nah, di sini ditemenin si bolu. Nah, ini tuh 2 pot kecil udah dapat segenggam ya. Kalau di pasar ini ada 2 ikat ya teman-teman. Nah, tinggal 1 pot lagi. Di tempat teman-teman udah musim hujan belum? Kalau di sini baru 1 kali hujan ya teman-teman, selama ada kayaknya 2 bulan gak hujan, kurang lebih 2 bulan. Nah, alhamdulillah udah selesai panennya. Lumayan dapat buat 2 kali masak dari 3 pot kecil aja ya teman-teman. Dan tadi pagi saya juga habis memupuk tanaman ini, tanaman bayam Swiss ya teman-teman. Seperti biasa pupuknya pakai pupuk alami buatan sendiri yang kayak lumpur itu. Nah, udah selesai panen kangkungnya, dan lanjut saya mau lihat buah apelnya, apakah masih ada buahnya ya yang bisa dipanen. Kemarin ada temen yang mau tipsnya biar berbuah katanya. Nih, kalau saya pribadi sering saya pruning aja ya teman-teman, kayak gini ya. Sehabis berbuah itu di pruning, dan nanti kalau keluar tunas baru, biasanya tunasnya membawa bunga kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak berhenti bunga sama buahnya. Nah, alhamdulillah ada yang udah bisa dipanen yang di atas. Nih, bismillah.
Dan kalau udah mateng begini ya, rasanya enak banget, manis. Dan kemarin juga ada yang tanya, temen yang tanya, ini mulai berbuahnya sejak kapan? Sejak 1 tahun pertama dari semenjak dibeli udah bisa berbuah ya teman-teman. Nah ini yang bisa dipanen ini warnanya agak pudar ya, hijaunya agak sedikit mengkilat, agak hijau kekuningan. Dan ini tuh buahnya banyak banget ya teman-teman, karena panennya nyicil jadi kelihatannya buahnya sedikit. Kadang-kadang saya nggak bikin video sambil nyiram, biasanya saya camil setiap hari ya. Alhamdulillah ini buah yang gampang dirawatnya dan berbuahnya juga gampang. Dan yang penting rasanya juga saya suka. Ini udah semua. Kalau yang begini-begini masih belum ya teman-teman. Dan sebelum tanam kedondong, saya mau kasih lanjaran dulu buat kacang panjang ya teman-teman. Nah masih ingat ini kacang panjang yang potnya bekas tanam jinia. Nah ini pohon jinianya masih belum mati ya teman-teman. Nah, di sini ada 5 pohon jinianya. Udah saya sudahin, dan ini tanaman kacangnya tetap subur ya, karena saya pupuk. Nah ini udah waktunya dikasih lanjaran nih, bismillah. Ini tinggal ditancap aja di tengah-tengahnya. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti otomatis alami ngerambat sendiri. Ini harus dipersiapkan sebelum ngerambat ya. Nah kayak gini. Kalau ini agak besar, ini saya mungkin kasih 2 nanti kalau udah ada stoknya. Karena lanjarannya baru ada 1, nih saya kasih 1. Dan ini lanjarannya lumayan awet ya teman-teman, karena di dalamnya besi yang dibungkus plastik gitu. Nah ini beberapa minggu lagi, mungkin 1 minggu lagi udah ngerambat ya. Tuh. Ini bagus kalau udah banyak akarnya begini, lanjarannya nanti nggak goyang-goyang. Nah bunga jambunya udah mulai banyak yang mekar ya teman-teman. Yuk lanjut, saya mau tanam kedondong. Nah mungkin saya tanam yang ini dulu karena potnya cuma 1 ya. Padahal udah agak siang loh, ini lebahnya masih aktif di sini ya, masih ngerumunin bunga zinia. Nah di sini saya juga punya kacang panjang, belum ada rambatannya. Nah ini ada potnya, udah saya isi media tanam yang udah saya tambah sekam ya teman-teman. Ini itu media tanamnya bekas. Nah ini terlalu penuh, jadi nanti masukinnya susah, jadi saya mau ambil dulu ya. Dan udah dicampur pupuk juga ya teman-teman. Ini saya pakai pupuk kandang kambing nih, yang masih butiran bulat-bulat kayak gini. Jadi bagus nanti
pupuknya bertahap ya, jadi lebih awet kalau pakai yang masih butiran. Ini lanjut saya pindah dulu sedikit ya teman-teman. Nah udah saya kurangin, dan ini lanjut bibit kedondongnya harus dicabut dari potnya ya teman-teman. Nah udah ada beberapa bakal buah nih, udah saya cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini akarnya tuh udah ke bawah semua ya media tanamnya, karena akarnya udah mulai banyak. Nih mudah-mudahan kamu betah ya kedondong, mudah-mudahan tumbuh subur di sini, berbuah banyak. Nah biasanya pohon kedondong ini gampang berbuah ya teman-teman, gak usah kasih pupuk yang aneh-aneh. Ini rekomendasi tanaman buah yang gampang berbuah, yaitu kedondong. Yang kedua ini apel India, ini juga gampang berbuah ya teman-teman, gak usah kasih pupuk yang aneh-aneh, dan berbuahnya sepanjang tahun, sama seperti ini kedondong. Jadi buahnya terus menerus ya teman-teman. Dan ada satu lagi yang di kebun sini, ini rekomendasi. Nah ini jambu kristal, ini juga buahnya bisa terus menerus ya teman-teman, dan dibuahinnya gampang. Jadi berbuahnya gampang, gak usah kasih pupuk yang aneh-aneh, udah mau berbuah. Yang penting kita sering pruning ya teman-teman. Nah ini itu saya habis pruning, jadi setelah di pruning biasanya keluar tunas baru, dan si tunas barunya langsung membawa bakal bunga dan udah jadi buah ya teman-teman. Nah kayak gini kelihatan kan ya. Ini saya pruning di sini, pruning lama-lama ini bertunas, dan tunasnya bakalan bawa buah baru ya teman-teman. Cuma kadang-kadang masih rontok-rontok aja buahnya. Nah berkebun hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya buat teman-teman, bisa menambah semangat kayak saya. Hari ini menanam satu kedondong, dan alhamdulillah saya juga bisa panen. Ini panen kecipir, ada apel, ada juga ini kangkung ya. Alhamdulillah bisa mandiri sayuran. Dan di sebelah sini juga ada kubis ya teman-teman, udah mulai saya pindah-pindah. Dan di sini juga ada tanaman bunga kol juga. Nah bunga kolnya udah mulai lumayan subur ya teman-teman. Dan ini perkembangan bunga mataharinya udah mulai merunduk, buahnya, bijinya udah mulai berat ya, sepertinya udah tua. Dan di situ banyak sekali belalang ya teman-teman. Jadi si belalang ini lebih tertarik sama tanaman bunga daripada tanaman sayuran. Nah di sini ada satu. Nah kamu suka ya tanaman bunga? Ya gak apa-apa di sini, yang penting kamu jangan ngerusak tanamanku ya. Tanaman sayuran, tanaman bunga gak apa-apa. Nah sebelum udahan saya mau ngeliatin ke teman-teman, ini perkembangan bunga kol yang warna ungu. Sepertinya gagal ya teman-teman, udah setinggi ini dan ini nggak ada tanda-tanda mau berbunga.
padahal udah betul dong beli bibitnya, benihnya, bijinya. Ini itu bunga kol ungu, tapi kenapa kayak gini ya? Mungkin beda benih ya kali sama benih bunga kol yang ditanam yang berhasil di sini di Indonesia. Ya udah, terima kasih banyak buat hari ini ya teman-teman. Hari ini saya panen-panen dan tanam kedondong. Makasih, semoga bisa menginspirasi ya. Semangat selalu dan sukses selalu dimanapun teman-teman berada. Cantik banget ternyata ya ini bunga kecipir. Ini tuh umurnya udah lumayan tua yang ini ya teman-teman. Jadi pohon kecipir ini apalagi kalau ditanam di tanah bisa tahunan ya umurnya, tapi kalau ditanam di pot nggak terlalu lama juga karena suka kena hama. Alhamdulillah panen hari ini berhasil lagi. Makasih teman-teman. Bye, assalamualaikum.